Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Apa kabar anak-anak sekalian? Alhamdulillah Alhamdulillah, luar Luar biasa. luar biasa. biasa. Allahu Allahu Akbar. Akbar, Akbar. merdeka. Alhamdulillah ya. Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di mana pada pagi hari ini kita semua masih diberikan kesehatan, kekuatan ya sehingga bisa hadir di sekolah guna untuk melaksanakan proses belajar mengajar. Jadi tujuan kita ke sekolah itu ya, tujuan kalian itu tidak lain tidak bukan hanyalah untuk menuntut ilmu ya. Jadi seperti itu. Jadi tujuan kita ke sekolah itu bukan cuma main-main ya, tapi kita harus menuntut ilmu ya. Nah, jadi sebelum ya Bapak mulai pelajaran, Bapak minta ketua kelas Nifda ya pimpin berdoa terlebih dahulu ya. Silakan Nifda. Baik, duduk siap. Teman-teman, sebelum kita belajar, marilah kita membaca doa dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Berdoa selesai, beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh. Oke, jadi hari ini Bapak akan absen ya. Yang pertama kita mulai dari Agus Widodo. Ada Agus. Hadir, Pak Guru. Ahmad Yani. Hadir, Pak. Anggi Ira. Sakit ya? Iya Pak, lagi tidak enak badan Pak, boleh pulang Kak Pak? Ya boleh aja pulangnya, izin dulu saya sama wali kelasnya baru boleh pulang. Herdin, iya Pak. ada Herdin? Ardin masih di luar Pak Guru. Oh, tolong Pak Roni panggilkan Herdin dulu. Dia masih main bola. Isni, Hadir, Pak Guru. Nana, Selalu hadir Pak Guru. Nur Syahni. Hadir Pak. Oke, ya Bapak minta tolong kepada Nanang ya, panggil dulu temannya yang masih di luar ya, Herdi tadi itu ya. Oh siapa? Ya jangan sampai ketinggalan ya, Siapa? karena tidak lama lagi kita mulai pelajaran. Nah jadi sebelum kita ya mulai materi, alangkah baiknya kalau kita membaca Quran surah Al-Ikhlas terlebih dahulu ya. Jadi Bapak mulai ya, kita baca sama-sama. A'udzu billahi Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwa Qul huwallahu ahad. Allahu samad. lam Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Sadaqallahul surah adzim. Al-Ikhlas karena itu tentang keesaan Allah ya. Karena tidak ada yang bisa kita sembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Jadi sengaja Bapak suruh baca surat itu ya, menyangkut tentang proses ya. Kita diciptakan itu cuma semata-mata untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi nah, sebelum Bapak mulai ya, jadi Bapak minta kepada anak-anakku sekalian ketika nanti Bapak menjelaskan ya, Bapak minta kalian jangan juga menjelaskan di belakang ya. Nah, jangan. Nah, kalau bisa disimak baik-baik ya, supaya apa yang Bapak sampaikan bisa kalian mengerti dengan baik dan bisa insya Allah diaplikasikan dalam kehidupan
sehari-hari. Ya itu ya. Nah, Iya, terus Pak Guru. tugas ya itu dikerjakan. Jangan malah colek-colek temennya. Biasanya Nanang itu yang suka colek-colek temennya ya. Enggak pernah, Pak Guru. Nah, jangan begitu ya. Nah, kalau bisa itu di lingkungan sekolah, di lingkungan kelas itu merasa kita nyaman. Jadi pelajaran itu enak masuknya ya. Enak ditangkap, bisa ditangkap dan dicerna dan bisa diaplikasikan dalam sehari-hari. Jadi sebelum Bapak masuk ke materi, ya Bapak akan bertanya terlebih dahulu, ya. Apa yang kalian ketahui tentang konsep persaudaraan dan saling menghargai? Ada yang bisa jawab? Apa itu Pak Guru? Nah, hasilnya itu ya, seperti pengalaman berinteraksi dengan teman, ya, dari latar belakang yang berbeda, atau pentingnya kerjasama di suatu kelompok ketika ada perbedaan atau keberagaman, ya. Nah, jadi memahami surah Al-Hujurat ayat 13 itu membantu kita untuk lebih memahami nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Misalnya nilai persatuan, toleransi yang sangat penting untuk membangun hubungan yang harmonis, ya, dan saling untuk menghargai, bukan untuk saling mengejek, ya. Meskipun kita berbeda-beda, kan ada Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda walaupun tetap satu. Jadi tujuannya ya kalian akan memahami makna Quran surah Al-Hujurat ayat 13 ya, tentang asal usul manusia dan pentingnya saling mengenal. Terus yang kedua, bagaimana kalian bisa menerapkan dari ayat tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Seperti itu ya. Nah, jadi Bapak akan menjelaskan ya tentang Quran surah Al-Hujurat ayat 13. Sudah kelihatan? Ya, sudah Pak Guru, sudah. Sekarang saya tanya Siti Maria Ulfa. Apa makna Quran dari surah Al-Hujurat ayat 13? Membahas tentang apa ini? Yang saya tahu Pak tentang keragaman. Nah, keragaman apa? Berbeda-beda agama, beda-beda suku Pak, beda-beda ya begitu. Saya Pak, Ya. surah Al-Hujurat itu menjelaskan tentang adab, etika sosial, dan persatuan umat Islam. Bergurau itu. Mifta mungkin Mifta di belakang main-main. Iya Pak Guru, gimana Pak Guru? Ayo, apa yang kalian tangkap dari Quran surah Al-Hujurat ini? Maknanya apa saja? Kalau yang saya ketahui Pak Guru di Quran surat Al-Hujurat itu membicarakan tentang perbedaan. Tapi walaupun kita berbeda, tetap yang dipandang oleh Allah itu adalah takwanya. Itu Pak Guru, barangkali Pak Guru. Nah, betul sekali ya. Jadi itu ya. Jadi Quran surat Al-Hujurat ayat 13 itu mengajarkan pentingnya persatuan di tengah keberagaman. Maksudnya itu ya, yang mengarahkan kita untuk menilai orang lain berdasarkan takwa dan amal ibadah mereka, bukan berdasarkan perbedaan ya atau etnis. Nah, ayat ini juga mempromosikan sikap saling menghargai, menghindari diskriminasi, dan memahami bahwa semua manusia itu berasal dari sumber yang sama ya, dan memiliki potensi untuk mencapai derajat mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi manusia itu ya
diciptakan oleh Allah itu sama derajatnya, ya, kecuali Pak satu. Guru, izin mau ke WC. Oh iya, silakan. Nah, jadi itu ya. Jadi manusia itu diciptakan itu sama, ya. Yang membedakan dari manusia itu adalah ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Makna dan tafsirnya. Jadi Bapak kan berbicara tentang penciptaan manusia dan tujuan keberagaman dalam masyarakat. Jadi Allah ini menciptakan manusia itu ada berapa jenis kelamin, Nita? Jenis kelamin. Ya, Ada dua lah Pak Guru. ada Dua tiga. saja Pak Guru. Ada tiga, Dua Pak saja Pak Guru. Guru. Ada tiga ya. Tiga, Pak Guru. Ah, yang katakan dua siapa? Saya Pak Guru. Kenapa katakan Guru. dua alasannya? Ada dua. Ya karena kan kita diciptakan kan laki-laki sama perempuan aja Pak Guru. Ya. Nah, jawaban yang paling benar itu cuma ada dua, ya, yaitu laki-laki dan perempuan. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu melarang, ya, laki-laki menyerupai perempuan. Nah, terus perempuan menyerupai laki-laki. Siap, Pak Guru. Nah, jadi poin penting ya yang harus kita terapkan itu ya, seperti yang pertama penciptaan. Jadi semua manusia itu diciptakan dari satu pasangan laki-laki dan perempuan. Ya. Nah, itu menjadikan manusia berbeda-beda dalam suku dan bangsa, meskipun berbeda sukunya, meskipun berbeda bahasanya, ya, semuanya berbeda. Nah, jadi ini tujuannya sama sebenarnya, agar manusia itu saling mengenal dan memahami satu sama lain. Nah, kalau misalnya ini tentang dan tafsir. Selanjutnya, nah di sini sebelum Bapak ya memutar video, ini ada video meskipun ini sebenarnya video Bapak sendiri, ya, Bapak masukkan. Jadi nanti Bapak minta dicatat poin penting dari video tersebut yang Bapak sampaikan nanti ya. Terus apa yang kalian pahami dari video tersebut ya. Ini videonya, bentar ya. Jadi kalau mau cari video tentang Bapak, nah tinggal kalian cari, ada di TikTok, ada juga di YouTube. Tinggal kalian cari aja, buka HP-nya, cari ya channel SPD Padli, nanti akan kalian dapatkan. Oke? Jadi ini videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di channel SPD Padli. Di sini saya akan menjelaskan tentang mengaji dan mengkaji Quran Surah Al-Hujurat ayat 13. Jadi Quran Surah Al-Hujurat ayat 13 ini mengajarkan pentingnya kesamaan asal usul manusia, keanekaragaman sebagai sarana untuk saling mengenal. Nah, jadi untuk mengenal lebih jauh lagi, kita akan masuk ke slide berikutnya. Oke, ada konteks Quran Surah Al-Hujurat ayat 13 ya, yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal ladzina khalaqu وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا أكرمكم عند الله أتقاكم ya. Nah, tadi ayat Surah Al-Hujurat ayat 13. Nah, artinya, wahai manusia, sesungguhnya kami menciptakan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal. Kita lanjut ya. Nah,
Jadi Pak Nana, Nanang saya mau tanya ini, apa yang perlu dipetik dari video yang Bapak tampilkan tadi? Oh, yang tadi itu Pak ya, intinya itu kita sebagai manusia ini diciptakan di bumi berbeda-beda Pak. Ada sukunya berbeda, agamanya berbeda. Nah, kita itu diciptakan untuk saling mengenal dan menghargai orang. Itu Pak. Ada Pak Guru, Udin Pak Guru. Ya, hal apa yang perlu dipetik dalam video yang Bapak bagikan tadi? Yang saya bisa petik itu Pak Guru, kita semua itu diciptakan oleh Allah berbeda-beda dari suku bangsa, dari bahasa, tetapi bukan untuk saling berpecah belah, tetapi untuk saling bersatu Pak Guru. Ya, Itu Pak Guru. oke. Jadi semuanya jawabannya benar ya. Beri tepuk tangan buat teman-temannya semua. Ya. Oke, betul ya. Jadi hal yang perlu kita petik dalam video yang Bapak tadi tampilkan, yang pertama itu harus kita saling menghargai, ya. Nah, memahami bahwa manusia itu memiliki asal yang sama, ya. Mendorong untuk saling menghargai, menghormati perbedaan suku dan bangsa. Terus yang kedua itu kita harus membangun persatuan. Jadi keberagaman itu harus dimanfaatkan untuk mempererat hubungan atau kerjasama untuk menciptakan, ya, untuk menjauhi dari perpecahan, ya. Terus yang ketiga itu ya fokus pada ketakwaan, ya. Nah, jadi kita itu takwa, ya. Kita hanya harus bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjalankan semua apa yang diperintahkan dan menjauhi semua apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang cukup sampai di sini saja ya. Nah, jadi sekarang Bapak tanya, sebelum Bapak mau tutup nih, Bapak tanya dulu ini. Ahmad Yani ini. Nah, apa yang kalian pelajari tentang Quran surah Al-Hujurat pada hari ini? Ayo Ahmad Yani. Ya Pak, yang saya dapati dari surah Al-Hujurat ini bahwa saya sebagai laki-laki harus punya pasangan Pak, perempuan tapi pasangannya nggak boleh laki-laki. Oh iya betul itu. Jangan lagi Al-Quran. Laki-laki Roni, ya laki. Ya kalau sekarang kan belum, kan masih muda, ya. Oh, ya Pak. Sudah dewasa. Kalau memang mau cari ya silahkan, tapi carinya perempuan, jangan cari laki-laki, ya, untuk dijadikan pasangan, ya. Oke. Apa yang disampaikan oleh siapa namanya tadi, Ahmad Yani, itu sudah betul ya. Jadi hari ini kita telah mempelajari Quran surah Al-Hujurat ayat 13. Jadi mengajarkan kita tentang asal-usul kemanusiaan dan pentingnya saling mengenal serta menghargai perbedaan-perbedaan di antara kita sebagai manusia. Jadi ayat ini juga ya mengingatkan kita bahwa semua manusia berasal dari satu pasangan. Ingat, satu pasangan, yaitu Adam dan Hawa, ya. Bahwa perbedaan di antara kita dimaksudkan agar saling mengenal, bukan untuk saling bermusuh. Ya. Tugas di rumah, silahkan tulis esai singkat tentang bagaimana pengetahuan kalian mengenai Quran surah Al-Hujurat ayat 13, ya, dan kalian akan kumpul. Jadi mungkin cukup sekian yang sempat Bapak sampaikan. Sebelum Bapak menutup, Bapak minta kepada Roni untuk berdoa sebelum kita pulang. Sebelum kita pulang, marilah kita berdoa dengan membaca Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.